Sebelumnya kita sudah membahas nih Pak, mengenai halal lifestyle, tadi sudah dijelaskan oleh dua pakar kita, Alhamdulillah. Kebetulan di sini ada Bapak Emil dari AFSI. Sebenarnya dari perkembangan halal lifestyle ini, Pak Emil, apa peran AFSI terhadap perkembangan halal lifestyle, terutama pada perkembangan industri halal? Kira-kira sudah apa aja yang dijalankan oleh AFSI gitu Pak? Terima kasih Mas. Jadi memang AFSI ini merupakan Asosiasi Fintech Syariah Indonesia yang merupakan kumpulan dari para pelaku pendukung digitalisasi ekonomi dan keuangan syariah. Di situ isinya ada para startup bisnis syariah, kemudian juga ada akademisi, kemudian juga ada komunitas, ada macam-macam Mas isinya itu, yang sama-sama mempunyai semangat untuk memajukan ekonomi dan keuangan syariah melalui teknologi digitalisasi. Nah, kemudian di situ kami sebagai asosiasi senantiasa mendukung perkembangan halal lifestyle untuk perkembangan halal industri dengan berbagai macam cara. Salah satunya kami melakukan edukasi dan literasi kepada masyarakat umum, kepada member-member kami, kemudian juga kepada akademisi. Kami juga masuk tuh ke kaum-kaum milenial seperti itu dengan memanfaatkan sosial media, apa mungkin juga menjadi dosen di kampus-kampus atau melakukan pelatihan-pelatihan untuk mensyiarkan, mendakwahkan mengenai halal finance seperti itu ya, melalui ekonomi dan keuangan syariah. Nah, kalau kita bicara tentang halal industri itu bukan hanya terkait tadi kan masalah food saja, tapi ketika nanti ke halal industri juga kita harus lihat nih, bagaimana prosesnya tadi, misalnya harus toib atau bagaimana, dan bagaimana tentang pembayarannya, bagaimana tentang transaksinya, seperti itu. Nah, di situ juga kami berusaha untuk masuk ke situ, baik tadi melakukan edukasi, literasi, dan juga ketika melakukan transaksi. Kan kami fungsinya itu fintech itu sebagai pembiayaan atau permodalan syariah seperti itu. Nah, di situ kami juga bisa melihat kira-kira ketika ada yang mengajukan pembiayaan kepada kami melakukan verifikasi seperti itu. Ketika misalnya ada transaksi atau mungkin barang yang dijual mungkin bukan barang yang halal, kita lakukan edukasi. Seperti itu, mohon diperbaiki, mohon dirapikan ketika mungkin ada transaksi yang tidak sesuai dengan syariat, kita mohon kita minta kepada mereka untuk memperbaiki akadnya, memperbaiki pola-pola transaksinya, sehingga masyarakat itu mulai terbiasa akan transaksi-transaksi halal di bisnis mereka. Insya Allah kira-kira seperti itu yang telah kami dan akan kami lakukan selanjutnya. Terima kasih. Baik, iya. Pak Emil, tentu ini ketika tadi diedukasi gitu ya, ini kan mohon maaf Ustaz, ini kan ranah fikih gitu ya. Iya. Masalah halal haram ini kan terlalu banyak pendapat gitu. Iya. Dan dalam masalah fikih kan kalau khilaf ini kan berlawanan gitu. Nah, kira-kira ketika ada yang enggak kok Pak, menurut saya kok masih halal kok ini. Gimana Bapak ngatasinnya? Untuk sama standarnya gitu Pak. Pertama kan tentu kita kalau sesama muslim enak ya. Kita bakal bilang yang utama itu bukan untungnya dulu, tapi berkahnya dulu kita cari. Nah, seperti itu. Betul. Yang kita cari adalah transaksi berkah seperti itu. Kedua, kita mencoba memberikan penjelasan. Kalau kita bicara langsung mengeluarkan Quran hadis mungkin banyak yang kaget kali ya seperti itu ya. Buat masyarakat umum ya. Itu problemnya. Atau bilang haram langsung kabur ya seperti itu. Nah, tapi kita melakukan pendekatan persuasif ataupun kita memberikan analogi kalau misalnya dengan di ekonomi syariah itu kita bukan hanya berbagi hasil keuntungan tapi juga siap menanggung kerugian. Nah, seperti itu. Begitu juga misalnya kan fintech itu kan mempertemukan antara investor dan nasabah. Seperti itu. Nah, ketika kita bicara dengan nasabah, kita bakal bilang nih, Pak, Bu, dengan menggunakan transaksi ekonomi keuangan syariah, nanti yang namanya resiko itu bukan hanya si nasabah saja yang menanggung, tapi si investor kami nantinya juga menanggung resiko andai kata ada kerugian, seperti itu, selama tidak ada fraud ya. Nasabahnya seneng dong, selama ini kan kalau resiko saya sendiri yang nanggung nih, seperti itu. Benar. Nah, itu satu sisi. Kemudian di sisi yang satu lagi, di sisi investor. Nah, selama ini mungkin ketika zaman dia konvensional dia tinggal pakai bunga seperti itu kan ya, seperti itu. Tapi ketika masuk ke transaksi syariah, keuangan syariah, kita kasih hal-hal yang mungkin juga menarik buat dia selain tadi berkah ya.
bahwa ketika masuk ke berbagi hasil di keuangan syariah, dia dapat bagi hasil yang besar. Dihitung misalnya say 20-30% dari net margin. Yang selama ini kalau dia bicara bunga mungkin 10 sampai 15, ini bisa 30%. Di sisi investor juga menguntungkan. Nah jadi fairness itu yang kita jaga dan kita sosialisasikan. Jadi menguntungkan dan barang-barang kita untung, barang-barang juga kita rugi. Nah kira-kira seperti itu Mas. Oh iya, Ya, jadi insya memang Allah. dijelaskan secara ya bahasa kita lah sekarang ini Iya, Pak, bahasa kita, bahasa mereka yang berasa yang mudah dimengerti dan nyaman dimengerti oleh Iya, mereka. iya. Seperti itu. Baik, baik, alhamdulillah. Siap. Saat ini bagaimana perkembangan dari industri halal di era sekarang Pak Emil? Maksudnya perkembangan kesadaran masyarakat dalam mau hijrah ke syariah gitu. Itu kan dulu di zaman-zaman 2000-an awal sulit sekali gitu loh. Awal-awalnya sekarang bagaimana perkembangannya Pak Emil? Iya, terima kasih. Jadi untuk perkembangan industri halal di Indonesia ini cukup baik ya. Mungkin Mbak Aisyah juga tahu seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari sisi government sendiri, Indonesia sendiri sudah masuk ke peringkat 1 atau 2 Mbak ya saat ini ya di Global Halal Index ya seperti itu sejak tahun 2020 kemarin mengalahkan mungkin negara-negara sebelumnya. Kemudian juga dari sisi pemerintah juga mendukung dengan adanya membentuk beberapa badan-badan BPJPH misalnya seperti itu ya, Badan Jaminan Produk Halal. Kemudian ada juga KNEKS, Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah, seperti itu. Nah itu dari sisi pemerintah atau negara. Kemudian dari sisi masyarakatnya ini, kita tahu sekarang fenomena hijrah itu di mana-mana. Kemudian komunitas-komunitas hijrah itu muncul banyak sekali. Ada masyarakat tanpa riba, ada riba crisis center, ada X-Bank, banyaklah sekarang seperti itu ya. Alhamdulillah. Nah di sini itu mensupport industri halal ketika mereka itu sudah hijrah. Insya Allah mereka bakal mencoba untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang haram atau syubhat seperti itu ya. Ketika mereka melakukan transaksi, dia bakal ada di hatinya tuh. Ini halal atau haram seperti itu dan itu makin banyak. Di fintech syariah saja sekarang anggota yang mau mendaftar kami sudah lebih dari 20. Kemudian para pelanggan bukan pelanggan para nasabah yang ingin memanfaatkan transaksi di fintech syariah itu makin banyak seperti itu. Nah, dengan adanya Halalpedia ini salah satu bisa kita bekerja sama nantinya untuk sebagai penyaluran. Teman-teman merchant itu ketika ingin dibiayai secara syariah bisa dengan ke fintech syariah nantinya seperti itu. Jadi insya Allah industri halal ini bakal terus berkembang terus insya Allah. Memang kan begitu ya untuk ke depan kita bakal jadi manusia lebih baik nih umat muslim seperti itu. Iya, tapi memang perlu disadari juga maksudnya Pak Emil, maksudnya kita belum bisa hijrah kepada syariah seutuhnya gitu ya Pak Emil ya. Tapi kita upayakan. Ya. Nah itu kira-kira gimana membahasakan kepada para nasabah yang memang semangat untuk keluar dari riba, teman kemudian terpentok sistem yang lain-lain sehingga kadang-kadang mungkin melemahkan hatinya lagi. Nah kira-kira Pak Emil gimana mengedukasi mereka? Iya memang ada sedikit dulu waktu kecil kita diajarin hanya ibadah. Tapi kita tidak diajari masalah fikih muamalah ketika masih kecil. Di situ mungkin kuncinya seperti itu. Sehingga kalau dari kami sekarang coba lari ke teman-teman milenial. Karena mereka bakal menjadi pengganti kami nantinya. Kita masuk ke kampus-kampus, mulai melakukan pelatihan edukasi atau literasi fikih muamalah. Nah memang tidak mudah dan beberapa teman-teman yang hijrah pun kadang-kadang mereka galau karena ketika hijrah mungkin Ustadz lebih tahu, bakal di squeeze, bakal dikuras segala macam yang haram-haramnya dulu, sehingga bersih, seperti itu. Tidak semua siap. Akhirnya putar balik kebanyakan. Tidak semua siap ketika dia ketika membantu untuk ini membersihkan dulu kan harta-harta haramnya, tidak semua siap dan beberapa mungkin kembali seperti itu. Nah disitulah fungsi kita sebagai komunitas, sebagai muslim bersaudara untuk ngelihat teman-teman kita yang hijrah, kalau bisa didekati. Kemudian diajak mereka yuk gabung sama kita, yuk bareng-bareng ikut kajian misalnya, ikut tauziah, atau bareng-bareng kita bantu kira-kira apa yang bisa kita bantu atas kesulitan hidupnya atau atas kebutuhan transaksinya. Mungkin seperti Jadi itu. memang perlu kebersamaan ya Pak ya? Wajib berjamaah. Kita perlu merangkul saudara-saudara kita yang baru-baru hijrah, kemudian mungkin
keluar dari pekerjaannya atau mungkin bergantian sistem segala macam sehingga memberatkan mereka gitu ya Pak ya. Kasihan, saya sering banget ketemu seperti itu. Akhirnya banyak yang balik kalau enggak terjebak macam-macam sekarang. Iya. Kasihan mereka seperti itu. Malah nanti kejebak pinjaman online gitu-gitu Pinjaman Pak ya. online juga luar biasa. Ini benar-benar mengganggu sekali. Meribakan Indonesia itu. Iya. Baik teman-teman sekalian, jadi mulai hari ini alhamdulillah insya Allah AFSI sudah kerjasama juga gabung dan bisa membantu teman-teman semua dalam masalah pembayaran dan lain-lain teman-teman sekalian. Ya jadi nggak perlu takut lagi masalah belanja online ya, nggak perlu ada kekhawatiran barangnya aman atau enggak, proses pembayarannya aman dari riba atau enggak. Maka insya Allah Halalpedia sudah mengcover itu semua, sudah ada lembaganya, sudah ada marketplace-nya di HP kita masing-masing. Tinggal klik dan pilih kemudian bayar, insya Allah aman. Tepuk tangan buat Halalpedia dulu.